Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Listianingsih dan rekan saya Nipa Nirpana. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan eksponen, logaritma, dan nilai mutlak. Saya Susi Listianingsih sebagai pemateri pertama akan langsung menyampaikan materi yang pertama mengenai persamaan eksponen. Di sini ada 5 rumus persamaan eksponen yang akan dibahas. Yang pertama yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p. A ini adalah nilai atau angka yang berpangkat suatu fungsi, dan P ini adalah konstanta berupa nilai atau angka. Syaratnya adalah A lebih dari 0 dan cara kerjanya yaitu fx sama dengan P. Langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada 3 pangkat x plus 3 sama dengan 27. Angka 27 ini harus sama A-nya atau angkanya dengan yang di sebelah kiri yaitu 3. Angka 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat x plus 3 sama dengan 3 pangkat 3. Berarti ini nilai pangkat yang kiri disamadengankan dengan yang kanan. Menjadi x plus 3 sama dengan 3. Jadi nilai x-nya adalah 0. Rumus yang kedua yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Syaratnya yaitu sama ya, A lebih dari 0. Rumus yang ketiga ini dua-duanya sama-sama berpangkat fungsi. Langsung ke contoh soal. Ada 5 pangkat x kuadrat plus 6x min 42 sama dengan 3125 pangkat 12 min x. Kita gunakan rumus yang kedua ini. Angkanya harus sama, jadi nanti pengerjaannya adalah fx sama dengan gx. 3125 harus dibuat 5 pangkat dulu. Jadi 5x kuadrat plus 6x min 42 sama dengan 5 pangkat 5 dalam kurung 12 min x. Anggaplah pangkat-pangkat tersebut sebagai fx dan gx. Jadi x kuadrat plus 6x min 42 sama dengan 5 dalam kurung 12 min x. Jadi, x kuadrat plus 6x min 42 sama dengan 60 min 5x. Kita pindah ruas semua yang di kanan, jadi x kuadrat tambah 11x min 102 sama dengan 0. Kita faktorkan 102 itu 17 kali 6 berarti x plus 17 dan x min 6 sama dengan 0. Berarti nilai x-nya min 17 dan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 17 dan 6. Rumus yang ketiga yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nilai angka yang di bawah itu tidak sama, tapi pangkatnya sama. Syaratnya A harus lebih dari 0 dan B juga harus lebih dari 0. Cara kerjanya kita usahakan fx ini sama dengan 0. Maksudnya jika ini bilangannya gak sama dan kita buat fx sama dengan 0, logikanya kan A pangkat 0 dan B pangkat 0 itu nilainya kan sama-sama 1. Nah, contohnya 5 pangkat x kuadrat plus x min 42 sama dengan 4 pangkat x kuadrat plus x min 42. Nah, ini kan bilangannya beda, tapi persamaan pangkatnya sama. Nah, berarti fungsi pangkatnya harus dibuat 0. Jadi, kita kerja langsung saja. 5 pangkat x kuadrat plus x min 42 sama dengan 0. Langsung saja faktorkan, berarti menjadi x plus 7 dan x min 6 sama dengan 0. Karena 42 itu 7 kali 6, berarti plus 7 sama min 6. Itu supaya plus 1, berarti x sama dengan min 7 dan x sama dengan 6. Nilai A dan B juga tidak mungkin bernilai 1, karena kalau kita buat A, B sama dengan 1, ya otomatis pasti sama dengan logika kita kalau A, B-nya 1, jadi ya gak usah dikerjain karena pasti sama nilainya. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari contoh ini adalah min 7 dan 6. Rumus yang keempat yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Bawahnya berupa persamaan. Jadi
Syaratnya ada 3 ya. Maksudnya ada 4. Nah, syarat yang pertama itu fx sama dengan gx. Logikanya kalau hx ini udah sama, supaya nilainya sama, otomatis pangkatnya harus dibuat sama. Syarat yang kedua yaitu hx sama dengan 1. Karena 1 di pangkat berapapun, hasilnya tetap 1. Dengan kata lain tetap sama. Kalau hx-nya 1 walaupun pangkatnya beda. Syarat yang ketiga yaitu hx sama dengan 0. Jadi 0 pangkat berapapun sebenarnya hasilnya 0, tapi ada syaratnya yaitu fx dan gx-nya harus positif dan lebih dari 0. Kenapa? Karena kalau pangkatnya negatif, misalnya 0 pangkat min 2 sama dengan kalau pangkat minus, kalau mau dibuat nilai harus dibuat pangkat positif. Berarti 0 pangkat min 2 sama dengan 1 per 0 pangkat 2 sama dengan 1 per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Maka kalau kita buat hx-nya 0, asalkan fx dan gx tidak boleh negatif dan tidak boleh 0. Karena 0 pangkat 0 itu gak ada. Adanya 0 pangkat 1, 0 pangkat 2, positif intinya ya. Nah, syarat yang keempat yaitu hx sama dengan min 1. Asalkan fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Maksudnya jika hx sama dengan min 1, kita dapat pangkat 2 fx-nya. Min 1 kuadrat dan min 1 pangkat 4. Jadi, min 1 kuadrat sama dengan min 1 pangkat 4. Bilangan minus kalau pangkatnya genap itu kan positif, berarti 1 sama dengan 1. Sama kan? Nah, ini maksud syarat kedua-duanya harus sama. Kalau pangkatnya yang fx genap dan gx ganjil, boleh tidak? Gak boleh ya, karena min 1 pangkat ganjil ketemunya min 1, gak sama nanti. Kalau kedua-duanya ganjil, min 1 pangkat 3 sama dengan min 1 pangkat 5, hasilnya sama-sama min 1. Nah, langsung kita masuk ke contoh. Di sini ada x kuadrat min 6x plus 8 pangkat 2x plus 1 sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 pangkat x min 2. Untuk mengerjakan, kita harus mengerjakan 4 syarat ini. Semuanya harus dikerjakan, jadi kita kerjakan yang syarat pertama dulu, yaitu fx harus sama dengan gx. Pangkatnya disamakan, jadi 2x plus 1 sama dengan x min 2. Jawabannya 2x min x sama dengan min 2 min 1. Berarti nilai x-nya adalah min 3. Syarat yang kedua, hx sama dengan 1. Jadi, x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 1. Dipindah ruas dulu satunya, jadi x kuadrat min 6x plus 7 sama dengan 0. Karena ini gak bisa difaktorkan, kita bisa gunakan rumus ABC. Masih pada ingat seperti apa rumus ABC itu? Rumus ABC itu adalah min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, berarti di sini b-nya itu adalah min 6, a-nya 1, dan c-nya 7. Langsung kita masukkan ke dalam rumus ABC tadi. Berarti min dikali min 6 plus minus akar min 6 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 7 per 2 kali 1. Hasilnya 6 plus minus akar 36 min 28 per 2. Terus dihitung, jadi nanti ketemu x-nya itu 6 plus minus 2 akar 2 per 2. Nah, berarti di sini ada 2 ya, jawabannya ada 3 plus akar 2 dan 3 min akar 2. Syarat yang ketiga yaitu hx sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Faktorkan dulu, jadi x min 4 dan x min 2 sama dengan 0. Berarti didapatkan x-nya itu adalah 4 dan x sama dengan 2. 4 sama 2 ini belum tentu memenuhi. Kenapa? Karena di syaratnya fx dan gx-nya harus positif. Jadi harus kita cek dulu. Jika x sama dengan 4, nah kita masukkan ke fungsi fx tadi ya, 2x plus 1. Berarti 2 dikali 4 plus 1 hasilnya 9. Yang gx juga sama ya, substitusikan 4 ke persamaan gx.
X min 2. Berarti 4 min 2 sama dengan 2. Karena hasil keduanya positif dan lebih dari 0, maka X sama dengan 4 ini memenuhi. Lalu kita cek juga jika X-nya itu 2. Berarti kita sama ya masukkan ke Fx dan Gx. Kita cek dulu yang F2 sama dengan 2 kali 2 plus 1 hasilnya 5, dan G2 sama dengan 2 dikali 2. Maksudnya 2 dikurangi 2 itu hasilnya 0. Berarti tidak memenuhi karena harus lebih dari 0. Sedangkan di sini itu hasilnya adalah 0. Nah, terus syarat yang keempat itu Hx sama dengan min 1. Berarti X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan min 1. Satunya pindah ruas, berarti menjadi X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Difaktorkan jadi X min 3 dan X min 3 sama dengan 0. Jadi X-nya itu adalah 3. Tapi ada syaratnya, asalkan lagi kita kerjakan syaratnya. Substitusi ya nilai X itu ke fungsi Fx dan Gx. Yang Fx dulu berarti F3 sama dengan 2 dikali 3 plus 1, hasilnya 7. Angka 7 ini ganjil. Lalu yang Gx berarti G3 sama dengan 3 min 2, hasilnya 1. 1 juga ganjil. Berarti X sama dengan 3 ini memenuhi karena sama-sama ganjil. Jadi nilai X yang memenuhi contoh soal ini adalah X min 3, X plus akar 2, X sama dengan 3 min akar 2, X sama dengan 4, dan X sama dengan 3. Rumus kelima yaitu adalah bentuk persamaan kuadrat tapi ada hubungannya dengan persamaan eksponen. A besar, B besar, C besar ini merupakan konstanta. Seperti A, B, C-nya persamaan kuadrat. Lalu ada A pangkat 2Fx dan A pangkat Fx. Nah, nanti seperti itu bentuknya. Persamaan kuadrat yang eksponen ini nanti dimisalkan Y sama dengan A pangkat Fx, di mana A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Karena kalau A-nya 1, itu hasilnya pasti 1. Rumusnya yaitu A dikali A pangkat 2Fx plus B dikali A pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Contohnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x min 2 pangkat x plus 3 plus 16 sama dengan 0. Nah, di sini kan ada 2 pangkat X plus 3. Nah, kita bisa pecah berarti menjadi 2 pangkat X dan 2 pangkat 3. Setelah itu berarti kita misalkan 2X-nya itu adalah P. Berarti P kuadrat min 8P ditambah 16 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi P min 4 dan P min 4 sama dengan 0. Berarti didapat nilai P-nya itu adalah 4. Nah, kita substitusi, berarti jika P-nya 4 itu 2 pangkat X sama dengan 4, berarti nilai X-nya adalah 2, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah 2. Materi selanjutnya itu adalah pertidaksamaan eksponen. Syarat atau rumusnya yaitu yang pertama jika A lebih dari 1. Yang pertama yaitu A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih dari sama dengan Gx. Maksudnya tandanya tetap, kalau lebih dari sama dengan ya berarti tetap lebih dari sama dengan. Ini jika A lebih dari 1. Misal 2, 3, 1, 1/2, dan 3/2. Yang keduanya itu dari jika A lebih dari 1 adalah A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx kurang dari sama dengan Gx, tandanya tetap. Jadi mau lebih besar lebih kecil, jika A lebih dari 1 maka tanda tetap. Rumus yang kedua yaitu jika A lebih dari 0 dan A kurang dari 1. A-nya di antara 0 dan 1, misalkan setengah, 2/3, 1/3. Nah,
Jika A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Maksudnya tandanya dibalik. Jadi nih A-nya coret terus tandanya dibalik. Jadi kalau A-nya itu pecahan yang kurang dari 1, maka tanda dibalik. Selanjutnya ada A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx. Maka fx lebih dari sama dengan gx, tandanya dibalik. Dari rumus ini, jika di soal tidak memiliki sama dengan, misalkan hanya lebih dari atau kurang dari, nah makanya juga lebih dari atau kurang dari saja. Jadi tidak mesti ada sama dengannya ya. Langsung kita masuk ke contoh soal. Ada 4x plus 1 kurang dari 8 pangkat x min 5. Di sini A-nya 4 sama 8 kan beda. Jadi mesti sama angkanya. Jadi 2 pangkat 2 dalam kurung x plus 1 kurang dari 2 pangkat 3 dalam kurung x min 5. Dikali masuk, pangkatnya jadi 2 pangkat 2x plus 2 kurang dari 2 pangkat 3x min 15. Ternyata angkanya 2, berarti A-nya lebih dari 1. Nah, jika A lebih dari 1, maka tanda tetap. Langsung kita buat pangkatnya jadi 2x plus 2 kurang dari 3x min 15. Hasilnya 2x min 3x kurang dari min 17. 2 pindah kanan jadi min 2 jadi min x kurang dari min 17. Nah, kalau x-nya minus dikali minus, supaya x positif berarti tandanya ubah dibalik jadi x lebih dari 17. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah x jika x lebih dari 17 dan x elemen R. Materi selanjutnya yaitu mengenai persamaan logaritma. Di sini ada 6 sifat-sifat dasar logaritma yang nanti akan dibutuhkan dalam persamaan logaritma. Yang pertama yaitu A log A pangkat B sama dengan B. Lalu ada A log B pangkat C sama dengan C A log B. Dan A log B dikali C sama dengan A log B plus A log C. Yang keempat ada A log B per C sama dengan A log B min A log C. Nah, tadi kan kalau yang dikali itu berarti jadi plus, yang bagi jadi min. Selanjutnya yang kelima ada A log B sama dengan B. Dan yang terakhir ada A log B dikali B log C, hasilnya A log C. Dalam persamaan logaritma juga ada 5 rumus yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu A log fx sama dengan A log p. Nah, ruas kanan itu berupa nilai. Cara kerjanya adalah fx sama dengan p, asalkan fx lebih dari 0. Arti kata asalkan fx lebih dari 0 ini maksudnya harus positif. Kalau p kan sudah jelas berupa nilai atau angka. Nah, untuk yang fungsi ini kan masih dalam x. Syaratnya harus positif, gak boleh negatif dan gak boleh 0. Contoh, 2 log 3x plus 2 sama dengan 3. Berarti cara kerjanya menurut sifat ini, 3 ini harus diberi 2 log supaya sama dengan ruas kiri. Berarti hasilnya 2 log 3x plus 2 sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Nah, 2 log 2 pangkat 3 ini diambil dari sifat dasar logaritma yang pertama, yaitu A log A pangkat B sama dengan B. Cara membuat nilai menjadi sebuah logaritma yaitu nilai 3-nya itu langsung jadikan pangkat dan basis, yaitu pangkat 2 dan nilai 2-nya disamakan. Berarti cara kerjanya kan fx sama dengan p, berarti 3x plus 2 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 8. Nah, dipindah ruaskan, 2-nya berarti menjadi 8 min 2, hasilnya 6. Berarti diketemu nilai x-nya adalah 2. Karena ada kata asalkan, nah berarti kita harus mengecek tadi kan fx sama dengan 3x plus 2. Berarti kita langsung substitusi nilai 2-nya itu ke dalam fungsi fx.
Berarti F2 sama dengan 3 dikali 2 plus 2 sama dengan 8. Nah, nilai 8 ini kan lebih dari 0. Karena 8 lebih dari 0, maka X sama dengan 2 memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2. Rumus yang kedua yaitu A log fx sama dengan B log fx. Nilai basisnya beda dan persamaan fungsinya sama. Cara kerjanya yaitu fx sama dengan 1. Contoh, 3 log 5x min 9 sama dengan 2 log 5x min 9. Nah, di sini juga kan udah sama ya kayak yang di rumus tadi. Persamaan fungsinya sama, sedangkan basisnya itu berbeda. Nah, berarti langsung kita kerjakan. Cara kerjanya kan fx sama dengan 1. Berarti 5x min 9 sama dengan 1. 5x sama dengan 10. Nah, ini tuh dari 9-nya dipindah ruas, berarti menjadi positif. Nah, berarti ketemu nilai x-nya itu adalah 2. Di sini tidak perlu diuji lagi ya, karena tidak ada kata asalkan, sehingga pasti nilai x-nya itu memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2. Rumus yang ketiga yaitu A log fx sama dengan A log gx. Ruas kiri dan kanan bentuknya persamaan. Nah, cara kerjanya sama, fungsi ruas kiri sama dengan fungsi ruas kanan. Berarti fx sama dengan gx. Asalkan fx dan gx-nya itu lebih dari 0. Ini ngujinya pada soal awal ya, bukan setelah diolah. Nah, langsung contoh. Log x kuadrat plus 5x min 10 sama dengan log 3x plus 5. Karena soalnya sudah sama-sama log dan sama-sama fungsi, nanti ngujinya langsung ke sini. Dua-duanya diuji karena gak ada pengembangan pada soalnya tadi. Jadi langsung saja fx sama dengan gx, berarti kita masukkan yang fungsinya ya. X kuadrat plus 5x min 10 sama dengan 3x plus 5. Dipindah ruaskan berarti menjadi x kuadrat plus 5x min 3x min 10 min 5 sama dengan 0. Berarti hasilnya x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Difaktorkan berarti jadi x plus 5 dan x min 3 sama dengan 0. Berarti x-nya min 5 dan x sama dengan 3. Nah, kita uji ke soal awal. Uji yang fx dulu baru gx ya. Di sini kita akan menguji yang x sama dengan min 5. Yang fx dulu. Berarti f min 5 sama dengan min 5 kuadrat tambah 5 dikali min 5 min 10. Berarti hasilnya adalah min 10. Min 10 itu kurang dari 0. Di sini gx-nya tidak perlu diuji lagi karena di fungsi yang fx minus kita gak usah nguji lagi, kan asalkannya itu harus dua-duanya. Kalau satunya sudah tidak memenuhi, ya sudah berarti x min 5 itu tidak memenuhi. Selanjutnya kita akan mengecek x sama dengan 3. Yang fx dulu. Berarti 3 kuadrat per 5 dikali 3 min 10, hasilnya 14. 14 itu lebih dari 0. Nah, kita cek juga yang gx-nya, berarti 3 kuadrat dikali 3 plus 5 itu hasilnya 14. 14 itu lebih dari 0. Salah, maksudnya itu yang gx itu 3 kuadrat dikurangi 3 plus 5 hasilnya 14. 14 itu lebih dari 0. Nah, sudah jelas positif semua, berarti x sama dengan 3 memenuhi, sehingga HP-nya adalah 3. Rumus yang keempat, yaitu hx log fx sama dengan hx log gx. Berarti cara kerjanya itu fx sama dengan gx, asalkan fx dan gx lebih dari 0 atau positif ya. Dan hx lebih dari 0 positif dan hx tidak sama dengan 1. Nah, asalkan ini kita uji pada soal awal. Langsung ke contoh. Ada x min 2 log x kuadrat min 10x plus 25 sama dengan x min 2 log 7 min x. Langsung jawab, berarti x kuadrat min 10x plus 25 sama dengan 7 min x. Ini dari mana? Ini kan tadi cara kerjanya itu fx dan gx. Berarti fungsinya saja ya. Dipindah ruas berarti jadi
X kuadrat min 10X plus 25 min 7 sama dengan 0. Itu hasilnya jadi X kuadrat min 9X plus 18 sama dengan 0. Difaktorkan, mendapatkan nilai X-nya itu X sama dengan 6 dan X sama dengan 3. Nah, kita uji fungsi fx dan gx-nya. Kita uji yang X sama dengan 6 dulu ya, pada fx. Pada fx itu berarti 6 kuadrat min 10 dikali 6 tambah 25, hasilnya 1. 1 itu lebih dari 0. Yang gx-nya juga 7 min 6 itu hasilnya 1. 1 juga lebih dari 0. Nah, sudah memenuhi, kita uji juga basisnya. Basis itu yang mana? Basis itu yang hx ya. Nah, berarti X min 2 sama dengan 6 min 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini lebih dari 0 dan juga tidak sama dengan 1. Sehingga X sama dengan itu memenuhi. Selanjutnya, uji juga yang X sama dengan 3. Berarti pada fx itu jadi 3 kuadrat min 10 dikali 3 tambah 25. Hasilnya 4. 4 itu lebih dari 0. Yang gx-nya juga berarti 7 min 3 hasilnya 4. 4 itu lebih dari 0. Yang basisnya juga yang hx berarti x min 2. Berarti disubstitusi ya, nilai x-nya itu kan 3. Berarti 3 min 2 hasilnya 1. 1 itu lebih dari 0. Tetapi kan tidak boleh 1. Berarti x sama dengan 3 ini tidak memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya itu hanyalah 6. Rumus yang terakhir yaitu A log 2 fx plus B A log fx plus C sama dengan 0. Kita gunakan pemisalan, y-nya itu adalah A log fx, asalkan fx-nya itu lebih dari 0 atau positif. Langsung ke contoh, 5 log x kuadrat. Nah, kita lihat bahwa kuadratnya itu ada di luar kurung, berarti sama seperti di atas, lognya itu di kuadrat ini misalnya begini, 5 log x dikali 5 log x sama dengan 5 log kuadrat x sama dengan 5 log x kuadrat. Nah, berbeda dengan yang x pangkat 6. Seperti yang di sebelahnya kan min 5 log x pangkat 6. Nah, ini kan karena x pangkat 6 itu gak dikurung, 6 ini artinya punyanya si X, bukan punyanya si log. Plus 5 sama dengan 0. Nah, berarti kita jawab. Tadi kan harus dimisalkan Y sama dengan 5 log X. Y kan ada 5 log X ini, ada angka 6. Nah, 6-nya itu dikeluarkan ke depan pakai sifat kedua, yaitu A log B pangkat C sama dengan C A log B. Jadi, 5 log X dalam kurung pangkat 2 min 6 pangkat 5 log X plus 5 sama dengan 0. Berarti A besarnya 1, B besarnya min 6, dan C besarnya 5. Nanti dimisalkan Y kuadrat min 6Y plus 5 sama dengan 0. Difaktorkan, mendapatkan nilai Y-nya itu 5 dan 1. Kita kerjakan yang Y sama dengan 5 dulu ya. Nah, Y-nya tadi kan 5 log X, berarti 5 log X sama dengan 5. Jadi, ini cara kerjanya sama dengan persamaan logaritma yang ke-1, yaitu A log fx sama dengan A log B. Jadi, 5-nya dibuat 5 log 5 pangkat 5. Jadi, 5 log X sama dengan 5 log 5 pangkat 5. Jadi, X-nya didapatkan yaitu 5 pangkat 5. Selanjutnya pengerjaan yang Y sama dengan 1. 5 log X sama dengan 1. 1 dibuat ada lognya dulu. Berarti 5 log X sama dengan 5 log 5. Berarti X-nya itu ketemu 5. Berarti dapat X-nya 5, tapi ini belum tentu memenuhi. Kita uji dulu. Di sini kan X-nya itu 5 pangkat 5. Sama dengan 3125. Uji ke soal awal berarti 3125 itu lebih dari 0. Nah, ini tuh diujinya ke 5 log X
kuadrat. Nah, si kuadratnya itu yang punya si X-nya itu, punya si log-nya itu maksudnya. Nah, lalu yang 3125 pangkat 6 itu juga lebih dari 0. Ini diuji ke 5 log X pangkat 6 karena 6-nya itu milik si X. Sedangkan yang tadi itu kuadratnya milik si log. Nah, berarti X sama dengan 5 pangkat 5 itu memenuhi. Kita uji juga yang X sama dengan 5, berarti 5 lebih dari 0 dan 5 pangkat 6 lebih dari 0. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 5 dan 3125. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Niva Nirvana. Terima kasih.